Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, berhati-hatilah. Banyak channel Satrio Penyingit yang channel tersebut dikuasai Dajjal atau Danielnya SP Dajjal yang akan mengacaukan tujuan Satrio Penyingit diturunkan. Karena yang dilihat Satrio Penyingit Muhammad Rais yang akan bertahan hidup di muka bumi ini hanya 25% dari sekarang. Negara Indonesia bakalan terjadi perang gaib. Negara luar negeri akan terjadi perang nuklir. Nggak ada satu manusia yang bisa menghadang peperangan. Yang namanya zaman keemasan, zaman Sukaria, zaman Kalasubah, zaman penuh kemegahan itu udah nggak ada dukun, kiai, pendeta, bisu, dan Buddha lagi. Itu udah nggak ada karena sudah nggak ada kitab. Perangnya perang gaib. Karena iblis itu gaib. Yang meletak iblis itu masuk ke dalam tubuh manusia. Jadinya iblis berwujud manusia. Saudaraku dimanapun berada, jangan tertipu sama kemanisan mulut moncong dan mulutnya orang tanah Jawa. Karena yang namanya zaman keemasan, zaman Sukaria, zaman Kalasubah kelak sudah tidak ada lagi kamu orang Jawa, orang Papua, orang Sunda, orang manapun, gak ada, adanya hanya orang Indonesia. Itulah namanya bahasa Indonesia. Itu akan terjadi, itu yang akan menjumpakan zaman keemasan, zaman Sukaria, zaman Kalasubah udah menjadi Bhinneka Tunggal Ika yang sejati. Kita wajib perang terlebih dahulu. Yang akan bisa bertahan hidup yang berani zikir bismillah. Allah Maha Pengasih. Apapun yang terjadi, yang namanya iblis berwujud manusia ini nggak bakalan berani zikir bismillah, memohon sama Allah. Kenapa kok zikir bismillah? Allah Maha Pengasih. Kenapa kok harus zikir? Zikir itu permintaan kita sama Allah sampai benar-benar dari hati kecil, dari kata hati atau suara hati yang meminta, sampai ketemu sama Rasulullah, sama rasa kita. Contoh seperti Satrio Penyingit Muhammad Rais hadap sama ibu bapak sama Allah, minta menurunkan gaib penghancur alat vital dan gaib penghancur otak. Contoh sekarang ini Pak Ros kan semua orang-orang yang disayangi Pak Ros dihadapkan sama Allah, menurunkan gaib penghancur alat vital, coba penghancur otak. Contohnya yang seperti istri Pak Ros yang kabur ini, itu istri Pak Ros itu dikeroyok Dajjal, dikeroyok golongan hitam, mau dijadikan pelacur, dikasihnya makan narkoba. Caranya Pak Ros minta sama Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku niat mandi suci, aku minta sama Engkau ya Allah, hancur leburkanlah alat vital kaum laki-laki makhluk halus maupun iblis Dajjal kalaupun sehingga istriku kecuali aku, baik lubang kemaluannya, lubang pantatnya, lubang mulutnya sekalipun. Al-Fatihah baru zikirnya apa? Bismillahirrahmanirrahim, bismillah, 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 sampai ketemu Rasulullah yang ketemu sama Pak Ros. Kalau istri Pak Ros yang kabur ini digauli orang, kemaluan Pak Ros ini sakit, tapi sakitnya belum seberapa, nanti ditambah lagi, orang ditirakati lagi. Artinya orang tirakat atau berpuasa itu menyucikan raga jiwa menghadap ibu dan bapak kita, ibu bumi bapak angkoso yang menguasai roh ke jiwa. Nanti
dibuat sama SPLS sampai betul-betul mati di atas perut. Itulah yang kau bilang, semua laki-laki ini nanti akan mati karena umat manusia yang punya otak ini nggak bisa menggunakan otaknya, nggak bisa dikasih nasihat, nggak bisa dibilang, kamu jangan berbuat maksiat, dosanya bunuh anak kandungmu sendiri, nggak bisa. Makanya negaramu ini, umat manusia ini, negara ini negara wanita tata harta, hanya itu jalan keluarnya. Jadi yang dipasang kayak penghancur alam vital itu bukan hanya ini, dindanya Pak Rois, MC Maya, karena itu juga udah dipasang kayak penghancur alam vital, mulai dipasang sama SP Rois. Dihadapkan sama Allah supaya apa? Tidak ada satupun manusia yang berani merayu mereka. Kalian rayu, kalian bodohi, contoh MC Maya Karya ya maupun yang lainnya, dengan kelembutanmu, kelembutan moncongmu, kelembutan kemanisan bibirmu, karena iblis itu masuk ke dalam tubuh manusia. Jangankan MC Maya Karya, Siti Hawa yang istrinya Nabi Adam aja bisa terkecoh sama iblis. Makanya dia makan buah koldi, jadilah bumi ini. Paham kalian? Bagi Satrio Pinjengit Muhammad Rais, orang Jawa itu tak memiliki apa-apa, gak punya ilmu gaib apapun. Ilmu gaibmu itu hanya bersekutu iblis dan jin. Kalau nggak percaya, mari kita buktikan. Dukun, kiai, pendeta, bisu dan budak yang di Sumatera ini, yang dijumpai sama istrinya Satrio Pinjengit Muhammad Rais, Siti Rahayu, gagal dan gagal lagi untuk memindahkan, untuk mengangkat gaib penghancur alam vital ini. Udah beribu-ribu kali aku peringatkan, nggak ada satupun manusia yang bisa mengangkat gaib itu, karena itu gaib suci yang diturunkan sama Allah atas dasar permintaannya Satrio Pinjengit Muhammad Rais. Kalau kalian bisa merasa kalian berilmu, silahkan pakai cara apa kalian mengobati penyakit itu. Kalian bisa mengangkat penyakit itu, tandanya saya bukan SP. Tapi kalau hanya penyakit stroke dan virus yang kalian damba-dambakan selama ini, bagiku kecil untuk mengangkat atau mengobati. Penyakit-penyakit demam, sakit gigi, sakit apapun yang kalian perbuat, semua ada di genggaman Satrio Pinjengit Muhammad Rais. Semudah membalaikan telapak tangan kalau hanya untuk mengobati. Yang namanya perang akhir zaman, kita pengikut Satrio Pinjengit wajib kita membunuh. Contoh musuh kita ada di mana? Ini sebagai contoh, dan orang-orang IKN Kesatria, Lokajaya, Guru Ridwan, itu orang-orang dajjal semua, manusia-manusia yang udah dirasup iblis semua. Senjata dia, pamungkas dia hanya surat Yasin sama Al-Quran. Jadi Al-Quran surat Yasin itu dibaca, ada ayat-ayat yang bisa untuk membunuh manusia itu. Contoh surat Yasin aja. Surat Yasin itu dibaca, diulang-ulang, orang sehat bisa mati yang kalian juluki virus ini. Orang mati kalian bacakan, saudaramu mati, leluhur mati, bacakan surat Yasin, sama aja kalian nyambuk roh itu tadi. Akhirnya roh itu jadi dajjal atau jadi roh jahat. Jadi Satrio Pinjengit Imam Mahdi Juru Syafaat Avatar Kakek Buddha Badratir
tidak semudah membalikkan telapak tangan. Harus tahu kitab awal dan akhir, dari mana asal usul manusia dan kemana asal manusia ini kelak pulang. Bukan seperti sekarang ini, manusia mati jadi hantu kuburan, manusia mati jadi dajjal rohnya. Dajjal itu asal usulnya dari roh jahat yang kalian siksa sendiri, saudaramu atau leluhur.